Halo Sobat Gokiru, selamat datang di channel Nyongga Gokiru, channel dimana kita bisa belajar berbagai macam bahasa. Oke, kali ini part 1 yaitu TOEFL tentang subject, verb, dan rules. Tetap simak ya. Bahasa Inggris itu terdiri atas subject dan verb, dimana subjek itu pertama harus person atau noun, artinya kata benda atau orang. Yang kedua seperti Budi, Bas, and the sun. Lalu yang kedua adalah pronoun. Pronoun itu kata ganti orang seperti Ayu, we, they, she, it. Lalu gerund, verb ing seperti study, learning, running. Lalu verb 3 itu learned, returned, dan noun clause. Noun clause itu adalah that, whether, atau question word seperti what, where, when, ditambah subject dan verb. Untuk verbnya itu pertama harus to be seperti am, is, are, was, were. Lalu to be verb ing, lalu to be verb 3, have, has, had, ditambah verb 3, modal tambah verb base itu verb 1 yang tidak ditambah s atau is, verb 1 dan verb 2. Oke, ini contohnya. He talks to the girl. He ini adalah subjek sesuai dengan tadi, yaitu pronoun. Lalu talks adalah verb 1. Jadi he talks to the girl ini sudah pas. Subjeknya berupa pronoun dan verbnya adalah verb 1. Lanjut setelah itu untuk menjawab TOEFL, tips pertama adalah subjek yang tidak boleh berawalan preposition seperti in, at, on, atau with. Lalu berawalan relative pronouns seperti who, whom, which, dan sebagainya macamnya. Lalu berawalan conjunction seperti when, but, dan lain-lain. Contohnya, blah 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 was picked up 4 miles on the freeway. A. Traffic. B. Yesterday. C. We car. D. In the morning. Nah, pertama-tama kita harus melihat struktur dari soal. Di soal itu ada was picked, dia verb. Was di situ adalah to be ditambah bake yaitu verb 3 sehingga cocok untuk dijadikan verb. Nah, karena tidak ada subjek maka kita akan harus pilih subjek. Nah, di antara 4 pilihan itu berupa traffic yaitu noun, yesterday itu kata keterangan waktu, lalu which car itu ada relative pronoun yaitu which-nya, dan in the morning itu ada preposition in. Nah, sesuai dengan tips yang di atas, berarti yang bisa dijadikan pronoun adalah, yang dijadikan subjek adalah A. Traffic. Yesterday, which car, and in the morning. Bravo, Charlie, dan Delta tidak bisa dijadikan subjek. Lanjut, setelah itu tips untuk verb. Pertama, hindari pronoun yang mengulang subjeknya. Lalu hindari awalan preposition. Hindari awalan relative pronoun. Lalu hindari awalan conjunction. Lalu kata atau kata hubung seperti and dan sebagainya macamnya. Verb ing yang tanpa to be atau verb 3 tanpa to be, atau have, has,
dan had. Contoh, Arizona, blah blah blah, very dry climate. A, has, B, being, C, having, D, with. Nah, untuk selanjutnya kita harus menganalisis struktur pertanyaan. Struktur kalimat pertanyaan adalah ada Arizona. Arizona ini adalah subjek. Sedangkan setelah bla 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 itu kita masih kekurangan verb. Nah, yang jadi Pak, has adalah verb 1, being adalah verb in, having adalah verb in, dan with adalah preposition. Nah, sesuai dengan tips tadi yang bisa jadi pelengkap soal adalah pilihan A, karena dia adalah verb 1. Sedangkan verb in dan preposition tidak bisa dijadikan jawaban. Nah, selanjutnya ada yang namanya appositive. Appositive itu adalah frasa yang berada di antara dua koma yang berfungsi sebagai penjelas. Nah, subjek adalah kata yang hadir sebelum koma pertama dan verbnya hadir setelah koma kedua. Kira-kira seperti ini strukturnya. Pertama subjek, koma, appositif, koma, lalu verb, dimana verbnya ini ada mengikuti subjek sebelum appositif. Syarat appositif itu pertama harus berawalan noun, verb ing atau verb 3, conjunction berupa who atau which, tapi tidak boleh that. Who, which, tambah to be, tambah verb 3, lalu bukan verb 1 atau verb 2, dan juga jangan struktur subjek dan verb. Contohnya adalah my friend Siano is attending the lecture. Temanku Siano itu sudah menjadi dosen. My friend adalah subjek, sedangkan verbnya adalah setelah appositif, setelah Siano, yaitu is attending. Nah, Siano adalah noun atau orang, sehingga appositifnya tepat. Dan verb is attending mengikuti subjeknya, yaitu sebelum appositif, yaitu my friend, tidak mengikuti appositifnya. Untuk written expression atau pilihan yang salah, kita kata ganti yang di garis bawahi itu dianggap salah jika pertama mengulang subjeknya, lalu frasa appositif yaitu diapit 2 koma tidak sesuai dengan ketentuan syarat appositif yang tadi, lalu struktur predikat verb 3 dan verb ing tanpa to be, atau verb yang diawali preposition atau verb yang diawali relative pronoun, atau verb yang diikuti oleh conjunction. Contoh, a jellyfish, which is really a fish. It has no brain, no bones, and no face. Pertama, kita lihat dulu, fokus kepada kata yang di garis bawahi. Pertama, isn't. Which isn't really a fish. Positif di sini sudah tepat karena berawalan dari which, sesuai dengan persyaratan positif. Otomatis A bukan pilihan kita. Sedangkan really a fish itu sudah tepat. A fish adalah kata yang menunjukkan jumlah, yaitu seekor ikan. Berarti
Pilihan B benar. Nah, pilihan C adalah yang harus dipilih. Karena it di sini itu setelah appositif, sehingga harusnya dia harus verb. Jadi it ini mengulang subjeknya, yaitu a jellyfish, sehingga terjadi double subject. Harusnya it ini dihilangkan menjadi a jellyfish which isn't really a fish, has no brain, no bones, and no face. Karena C bilang kita, otomatis D salah. Selain itu bones itu sudah tepat. Nah, bagaimana caranya kita menentukan subjek di antara serangkaian kata-kata? Nah, subjek itu dikatakan subjek ketika setelah kata together with, accompanied by, in addition to, as well as, dan along with. Lalu setelah kata or atau nor. Lalu setelah kata there, here, plus to be. Jadi setelah to be-nya itu adalah subjeknya. Lalu sebelum preposition. Contoh, here are the notebook and report that I promised you last week. Di sini subjeknya adalah setelah kata here to be, berarti the notebook and the reports adalah subjek. Sedangkan verbnya adalah to be dari there, here, yaitu are. Are menunjuk kata benda jamak, berarti subjeknya jamak karena di sini terdapat dua, yaitu the notebook and report. Oke, sekian dulu pelajaran kita hari ini. Nanti kita akan ada di part 2 belajar tentang kalimat simple dan kalimat kompleks. Jangan lupa subscribe dan dukung channel ini untuk kemajuan channel berikutnya. Sampai jumpa dan salam.